mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-100 ini didukung oleh para pelaku: Rizky sebagai Raja Kediri, Anis Yuliatri sebagai Permaisuri Kediri, Muriono sebagai Maisa Wulung, Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayeng Sari, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriono sebagai Dewi Ragil Kuning, Wati sebagai Danar, Koni sebagai Meme, Stefan sebagai Gagak Seto, Yasmono sebagai Bandil Biru, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Gusti Putri, jangan merasa bersalah hanya karena Gusti Putri telah membentuk satuan laskar wanita dan laskar pengemis kota raja. Terus terang, justru hamba merasa malu. Mengapa tidak sedari dulu hal itu hamba pikirkan dan laksanakan? Duk Cahayu, justru Paman Maisa Wulung merasa terbantu dan menjadi ringan bebannya. Jadi bukan berarti kau telah mendahului apa yang telah menjadi wewenangnya. Sekartaji putriku, saya ibundamu ini justru nyaris tak percaya. Semula ibunda hanya mengira apa yang kau sampaikan dulu cuma sekedar saran, susu, atau apa begitu. Tetapi nyatanya ucapanmu kau wujudkan. Haru, bangga, dan tidak percaya berbaur menjadi satu di dalam hati ibundamu ini. Betapa tidak, sekarang ini dapat kau buktikan kepada halayak ramai bahwa sebenarnya wanita tidak hanya cukup berpangku tangan sebagai konco wincing bagi suami, tetapi wanita justru harus mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum pria, dan tidak cukup hanya disaliri. Lalu bagaimana dengan persiapanmu, Nur? Ampun Kanjeng Romo, sekarang ini laskar wanita yang terbentuk sudah memulai kegiatannya dengan berlatih ulah kanuragan, ulah keprajuritan, dan ulah pernapasan. Begitu juga halnya dengan laskar pengemis. Sekarang mereka telah tersebar dan menyebar ke segenap penjuru Kediri untuk mencari berita dan keterangan tentang kekuatan lawan, posisinya, dan jumlah yang dikerahkan. Semoga dalam waktu tidak lama, mereka telah kembali menyampaikan hasil pekerjaan mata-matanya. Maha Menteri Maisa Wulung, Ibunda Permaisuri dan Kanjeng Romo takjub pada apa yang telah dikerjakan Dewi Sekartaji. Tampilnya Dewi Sekartaji memang pada saat yang tepat, ketika Kediri tengah diancam dan terancam oleh serbuan kerajaan Mentaun. Berikut para sekutunya, Sri Baginda Maharaja Kediri, terenyuh hatinya, terharu dan bangga. Ayo semuanya, pasang kuda-kuda dengan kokoh, seakan kaki menancap di bumi. Kedua tangan bersilang di depan dada. Ya, bagus. Mulai. Kaki kiri geser ke muka. Badan condong ke depan, lalu tangan mengepal, pukul ke muka. Mulai. Bagus, kaki kanan tarik sejajar ke kiri. Tangan kanan kembali bersilang kiri, merunduk, lalu lancarkan tendangan berputar, kaki kiri dan kanan. Mulai. Hop, hei,
Bagus. Begitu seterusnya dan ulangi. Mulai. Bagus. Iya, bagus sekali. Terus ulangi dan mulai lagi. Terus. Latihan terus berlanjut dan berlanjut. Siang maupun malam, sore maupun pagi. Begitu seterusnya, berganti-ganti setiap kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 20 orang dan dipimpin oleh satu orang yang dianggap lebih terampil. Dewi Sekartaji tinggal mengawasi kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Bagi kelompok yang telah mahir latihan, dipertingkat pada tahap berikutnya. Ingat, di dalam setiap pertempuran akan selalu terjadi pasukan pejalan kaki bertemu dan berhadapan dengan pasukan berkuda. Nah, pasukan pejalan kaki tentu memiliki tata berkelahi berbeda dengan pasukan berkuda. Meskipun keduanya bertemu di ajang laga. Pasukan berkuda akan mengandalkan tunggangannya sebagai sarana menyerang musuh. Sedang tombak atau pedang di tangannya hanya digunakan untuk membunuh saat lawannya mulai tampak lelah atau lengah. Hal itu kebalikan dari pasukan pejalan kaki yang justru mengandalkan tombak atau pedang untuk melumpuhkan kuda tunggangan, baru kemudian penunggangnya. Nah, baiklah, sekarang kita mulai saja. Barisan dibagi dua, yang sebelah kiri sebagai pasukan pejalan kaki, sedangkan yang sebelah kanan adalah pasukan berkuda. Ayo, kalian naiklah ke atas kuda. Siap semuanya? Jika sudah, masing-masing menjauhlah dari sini. Anggap saja ajang pertempuran adalah tempat ini. Nah, masing-masing menjauhlah dari tempat ini. Ayo, mereka telah datang. Hadapi pasukan berkuda itu. Ayo, pasukan berkuda, gunakan kuda-kuda kalian untuk menghalau. Dan pasukan pejalan kaki, bertahanlah dengan gigih dan gunakan tombak sebagai senjata kalian. Luar biasa. Betapa gigihnya mereka, Maida. Benar, Sri Baginda. Gusti Putri melatihnya tanpa tanggung-tanggung. Baik yang berkuda maupun pejalan kaki, sama-sama tangguh. Bekal mereka dalam memainkan pedang maupun tombak sangat baik. Jika melihat latihannya seperti ini, aku tidak ragu dan khawatir melepas mereka maju ke garis depan. Hamba, Sri Baginda, tentu kerajaan Mentahun tidak akan mengira jika Kediri memiliki kekuatan laskar wanita yang tangguh. Maisa, aku ingin bertemu dengan putriku Sekartaji. Ampun, Sri Baginda. Kabarnya Gusti Putri tidak mau diganggu oleh siapapun jika sedang dalam latihan seperti itu. Oh, benarkah begitu, Maca Wulu? Hamba, Sri Baginda. Bukan main. Romonya sendiri pun ditolak menemuinya. Tetapi tidak mengapa. Aku cukup puas melihat latihannya dari kejauhan. Hamba, Sri Baginda. Baiklah. Mari kita kembali ke istana untuk membicarakan hal persiapan yang lain. Hamba, Sri Baginda. Monggo. Ingkang Jumenengoto Raja Kediri kagum, bangga dan terharu akan perkembangan putrinya Dewi Sekartaji. Juga Maha Menteri Maisa Wulung. Keduanya menyaksikan secara langsung jalannya latihan laskar wanita yang diadakan malam hari. Kita tinggalkan kerajaan Kediri yang bersiap menyongsong serangan kerajaan Mentahun. Ini kita kembali ke Sungai Berantas, di mana kapal Kelana Jayang Sari tengah diintai dan siap disergap oleh kawanan penyerang gelap. Awas, gerumbul semak di tepian itu makin banyak dan mulai bergerak-gerak. Ayo, siapkan yang lain. Hamba Gusti. Gagak Soto, Badil Biru, segera siapkan pasukanmu. Cepat. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Kawan-kawan, pasukan lapisan pertama siaga di sekeliling tepian kapal. Pasukan lapis kedua siaga menyongsong datangnya serangan dari arah manapun juga. Cepat! Pasukan lapis ketiga, siaga di tempat masing-masing menyongsong penyerang gelap yang lolos ke dalam kapal. Cepat! Siap!
saja di situ. Ayo, ambil senjata dan bersiap-siap. Rama dan Ayu, Kakang, ada panah berapi melayang di udara. Itulah awal serangan mereka. Kepo Pandoko, jangan tunggu-tunggu lagi. Sebentar lagi mereka akan menghujani kapal ini dengan panah api. Cepat siapkan segala sesuatunya. Baik, Gusti. Gagak Seto dan pasukan lapis pertama tetap siaga di sekeliling tepian kapal. Siap, Gusti. Bandil Biru dan pasukan lapis kedua siaga di tengah kapal sambil melindungi kapal dari panas berapi. Siapkan air untuk padamkan api yang membakar layar maupun bagian lain. Padamkan api-api dari layar, tiang dan badan kapal. Ayo, jangan sampai api semakin membesar. Yang lainnya, berusahalah menangkis panah-panah berapi itu dengan pedang-pedang dari perisai kalian. Cepat, jangan diam dan termangu saja. Ayo! Perang sudah dimulai, dan kita tidak boleh tinggal diam. Kempo Pandoko, perintahkan pasukan Gagak Seto menghujani anak panah pada sampan dan perahu yang mendekati kapal. Hamba Gusti. Sebelum sampan dan perahu-perahu mendekati kapal kita, tentu ada pasukan khusus yang bergerak mendahulunya. Cegah dan tangkal mereka, jangan sampai berhasil menaiki dinding lambung kapal. Siap, Gusti. Gagak Seto dan pasukannya, arahkan perhatian dan pandangan kalian ke bawah kapal ini. Cegah dan tangkal siapapun yang berusaha menaiki dinding lambung kapal. Baik, Yang Mulia. Ayo, pasukan lapis pertama. Perhatikan di bawah dan hujani mereka dengan anak panah. Mereka pasti akan membuka jalan bagi teman-temannya untuk menaiki kapal ini. Perang sudah dimulai. Serangan sudah digelar. Pertahankan kapal dan habisi mereka yang berusaha naik ke kapal. Ayo! Perang memang sudah dimulai. Serangan sudah digelar. Kelana Jayeng Sari mewaspadai setiap sudut kapal. Para laskar pengikutnya sibuk memadamkan api, sementara anak panah berapi terus saja menghujani kapal. Gagak Seto dan anak buahnya mengawasi sekeliling tepian lambung kapal. Kalau ada yang mencoba berusaha naik ke atas gelada. Ayo, cepat lemparkan tali-tali dengan pengkaitnya. Lalu naiklah ke atas geladak melalui tali-tali itu. Cepat, jangan lamban. Sebentar lagi pasukan Kakang Palikir akan menyusul kita. Ayo! Naiklah ke bawah itu. Jangan biarkan mereka naik ke geladak. Hujani dengan anak panah. Hujani! Serangan datang bertubi-tubi dan berlari. Kini pasukan Palikir telah mendekati kapal Jayeng Sari dengan perahu-perahu kecilnya. Sementara pasukan penyelam di bawah pimpinan Sukipat sudah menaiki geladak. Turunkan kau. Habisi mereka yang menghalangi kita. Habisi. Ayo, ya. Tunggu. Habisi mereka dan kuasai kapal ini. Ayo. Jangan biarkan orang untuk bisa hidup di atas kapal ini. Ayo. Angkat mereka. Habisi. Ya. Telah berada di atas gelap. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana. Di tiang layar, di tangga layar, di anjungan, di buritan kapal, bahkan telah masuk ke dalam ruang-ruang geladak. Bau anyir darah mulai tercium menyatu dengan bau kayu terbakar. Asap hitam membubung tinggi. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ceceran darah merah menggenang setempat-setempat di atas lantai kayu papan kapal. Dimas Ragil Kuning, hati-hati, jangan teledor. Hati-hati Dimas. Jangan khawatir, Bang. Aku bisa jaga diri. Ini laskar wanita di bawah pimpinan Ragil Kuning mulai memasuki arena pertempuran. Peperangan semakin marak. Api membakar yang semula berhasil dipadamkan, kini berkobar lagi. Tak ada tempat yang kosong. Semua terisi oleh mereka yang bertarung satu lawan satu. Pertempuran sengit masih terjadi di atas sungai Braga. Sementara pertempuran maut itu masih terus berlangsung hingga waktu menjelang pagi. Sementara itu pula di Kerajaan Mentaun terjadi pertemuan antara beberapa pejabat tinggi istana, antara lain Mahamentri Surengpati, Senopati Pragono, beberapa panglima perang, dan Raja Sewaka sendiri.
Maha Menteri Surengpati, aku ingin mendengar bagaimana perkembangan terakhir dari garis depan. Hamba Sri Paduka. Sekarang ini pasukan kita telah menyusul pasukan lain yang sudah terlebih dulu berangkat untuk menduduki posisi-posisi pengepungan. Kerajaan-kerajaan bawahan yang setia bekerja sama dengan kita pun telah semua mengirimkan pasukannya. Lalu, kapan pasukan terakhir diberangkatkan? Segera Sri Paduka. Setelah sungai Brantas bersih dari segala macam rintangan. Senopati Pragolo. Hamba Sri Paduka. Bagaimana halnya dengan sungai Brantas? Sekarang ini tengah terjadi pembersihan di sana. Sudah sejak malam penyergapan itu dilakukan. Barangkali sampai saat ini masih terjadi pertempuran di sana. Mungkinkah pasukan kita mampu mengalahkan Kelana Jayang Sari berikut kelompoknya? Sangat mungkin Sri Paduka. Karena pasukan kita menyerang secara berlapis-lapis. Cara penyergapannya pun bertahap Sri Paduka. Tahap pertama, hujan anak panah berapi. Tahap kedua, penyerbuan para penyelam ketupat sebagai pembuka jalan. Dan tahap ketiga, pasukan Palitir menyerbu ke atas kapal. Dan tahap keempat, pasukan Rupit menyusul menyerang. Menang dengan menanggung korban yang banyak atau bahkan kalah sama sekali? Ampun Sri Paduka. Setidaknya korban akan banyak berjatuhan. Baik di pihak kita ataupun di pihak musuh. Namun kemenangan akhir akan berada di tangan kita Sri Paduka. Syukurlah kalau memang begitu. Hamba Sri Paduka. Iya. Ada apa Maha Menteri Surengpati? Silakan. Tak banyak yang hendak hamba sampaikan. Selain sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Kelana Jayang Sari bersama pengikutnya dapat dikalahkan? Sedang sepengetahuan hamba, Kelana Jayang Sari bukanlah nama kosong. Yang Mulia Maha Menteri terlalu merendahkan kemampuan prajurit sandi kita. Maaf, Yang Mulia Senopati Pragolo. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa Kelana Jayang Sari sudah tersohor kemana-mana. Di samping kekuatan laskarnya yang terdiri dari laskar wanita dan laskar pria. Juga masing-masing di antara mereka memiliki kemampuan ulah kanuragan yang bukan sembarangan. Belum lagi ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Kelana Jayang Sari sendiri. Setan Allah. Kali ini dia benar-benar ingin menghabisiku di hadapan Gusti Prabu Sewaka. Awaslah kau Surengpati. Kalau dengan kata-kata aku kalah, tetapi di ajang peperangan, kita akan berhadapan dengan pedang. Senopati Pragolo, mengapa diam? Hamba sedang berpikir, apakah ucapan Yang Mulia Maha Menteri Surengpati itu benar atau dibuat-buat? Sebab menurut hamba, pasukan sandi kita cukup terlatih dan teruji. Jadi rasanya apa yang telah disampaikan itu hanyalah isapan jempol belaka. Baiklah. Kita tidak perlu berdebat. Tunggu saja laporan dari Tudung. Ampun Sri Paduka. Namun betapapun, Sri Paduka hendaknya segera berangkat bersama pasukan kita yang terakhir. Karena para raja bawahan telah terlebih dahulu berangkat menepati posisi pengepungan masing-masing bersama pasukannya. Hal pemberangkatanku adalah kau yang mengaturnya Maha Menteri Surengpati. Sebab kau yang mengatur pula serangan ke kerajaan Kediri. Hamba Sri Paduka. Di samping itu, tentu kedatangan Sri Paduka sangat ditunggu-tunggu oleh para raja bawahan di sana untuk mengatur strategi penyerbuan. Baiklah. Aturlah hal pemberangkatanku dan persiapkan pengawalan yang ketat. Hamba Sri Paduka. Untuk pengawalan telah hamba siapkan prajurit-prajurit khusus yang terampil, andal, dan berani mati. Di samping para prajurit khusus, hamba telah bentuk pula laskar khusus sesuai kehendak Sri Paduka, yakni para pendekar yang mumpuni dari setiap daerah dan tlatah. Para pendekar yang sudah tersohor di daerahnya masing-masing ini akan mengawal Sri Paduka secara ketat. Syukurlah kalau begitu. Aku siap berangkat Maha Menteri Surengpati. Terima kasih Sri Paduka. Jika tidak besok, barangkali lusa kita akan berangkat. Persiapan kerajaan Kediri dalam menghadapi serbuan kerajaan Mentaun dan seterunya, serta persiapan Raja Sewaka untuk menyerang secara besar-besaran terhadap Kediri, ternyata membawa dampak atau pengaruh pada Jenggala. Hari itu juga kerajaan Jenggala lalu mengadakan Pasewakan Agung guna membahas masalah situasi yang sedang terjadi. Pertemuan itu dipimpin oleh Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Brajanada, Raja Jenggala yang baru. Tampak hadir dalam pertemuan Aryo Dwipo, Kisar Pewadas, Bagus Agung Prawiro, dan lain-lain. Salam ya Sang Prabu.
terimalah sembah dan hormat hamba. Terima kasih atas sambutan para yang mulia pejabat atau petinggi istana dan para pimpinan laskar, rekian, maha menteri, dan penasihat agung istana. Kita tahu bahwa situasi akhir-akhir ini sangatlah meresahkan. Keadaan ini tentu ada penyebabnya, yakni pengepungan Kediri oleh kerajaan bawahan yang dipimpin Raja Sewaka dari kerajaan Mentau. Keadaan dan situasi semacam ini jelas tidak bisa kita diamkan begitu saja. Nah, oleh sebab itulah Pasewakan Agung hari ini kita adakan. Maha Menteri Aryo Dwipo, silahkan. Terima kasih, Ingkang Sinuwun. Para yang mulia, pejabat tinggi istana. Memang benar bahwa situasi semacam ini tidak benar bila kita tinggal berpangku tangan. Terlebih, Kediri pernah membantu kita mengamankan jalannya upacara penobatan Ingkang Sinuwun. Menurut hamba, pasukan haruslah segera kita siapkan guna mencegahnya merembetnya peperangan setelah tahta kekuasaan Jenggala. Di lain pihak, kita pun perlu mengadakan perondaan gabungan bersama Kediri agar daerah perbatasan tidak menjadi ajang kerusuhan yang sengaja mereka timbulkan untuk mengacaukan tata kehidupan Kawula Alit. Memang benar, Gusti. Perondaan gabungan harus kita adakan guna meronda daerah dan tanah yang menjadi ajang kerusuhan. Adanya mereka di daerah dan dusun telatah perbatasan akan sangat merugikan masyarakat setempat. Kawula di pedesaan bisa dipengaruhi atau ditakut-takuti agar bersedia ikut mereka angkat senjata melawan kita, Kediri maupun Jenggala. Jenggala memutuskan membantu Kediri dalam menghadapi serbuan musuh-musuhnya. Kediri memang sedang diancam dan terancam, dikepung dari berbagai jurusan. Mitranya yang dapat membantu hanyalah Jenggala, tidak ada yang lain. Sementara itu, di atas Sungai Berantas, masih berkecamuk peperangan antara Kelana Jayeng Sari dan kelompoknya melawan pasukan Sandi Kerajaan Mentau. Amuk para pemberontak! Jangan beri ampun! Ayo! Jangan mundur! Desak terus mereka! Desak dan ceburkan kembali ke dalam sungai! Hai orang-orang bursa! Bukan di kapal ini tempat kalian! Ayo pergi kalian! Tinggalkan kapal ini! Rasakan dunia pedang warisan ini! Jangan biarkan mereka terlalu lama di atas kapal ini. Mari habisi segera mereka. Baiklah, Bibi. Ini memang sudah saatnya mereka diberi pelajaran. Maaf, aku terpaksa membunuhmu. Maaf. Bagus. Ayo lakukan lagi. Kalau kau tak ingin mati. Dan ayo. Aku tak tahan melihat darah. Jangan. Kalau pikiranmu seperti itu, ayo, lawan mereka. Bunuh mereka yang coba membunuhmu. Ayo. Maaf kawan, saya akan terpaksa membunuhmu lagi. Dan ayo, satu lagi mati oleh sabetan pedang saya. Ragil Kuning senang melihat perkembangan Danar dalam bertempur. Ia tak segan-segan lagi menyabetkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Banyak lawannya jatuh bergelimpangan. Namun Ragil Kuning masih mencemaskan keselamatan Danar, karena kadang-kadang teman semasa kecilnya di Kaputren itu masih ragu dan ayal-ayalan dalam bergerak. Ragil Kuning bertempur sambil mengawasi Danar. Bagus, Danar. Sabar
Sambetkan lagi pedangmu ke kiri. Ya, bagus. Awas, di belakang ada yang membawamu. Awas, jangan. Iya. Masuklah kau ke neraka. Iya, iya. Gusti, durjana-durjana ini tidak bisa dibiarkan terus memporak-porandakan seisi kami. Perlawanannya harus segera disudahi, Gusti. Iya, kau benar, Kedua Pandoko. Pimpinlah terus teman-teman untuk melawan mereka. Aku akan mendekati Meimei. Adik Meimei! Adik Meimei! Ada apa, Kakang? Perlawanan mereka harus segera kita sudahi. Mereka terlalu lama bermain-main. Bisa-bisa korban di pihak kita makin banyak berjatuhan. Baiklah, Kakang. Aku sendiri tidak mau kapal ini semakin rusak oleh tingkah pola mereka yang biadab. Adik Meimei, mari kita mulai berpegangan tangan. Sepasang pedang kembar? Iya, apa boleh buat? Kita harus halau mereka dengan ilmu yang belum pernah kita gunakan ini. Baiklah, Kakang. Baiklah. Mari. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Kelana Jayeng Sari dan Meimei saling berpegang tangan. Tangan yang sebelahnya lagi menarik pedang berhulu kepala naga. Begitu pedang ditarik dari warangkanya, sinar kuning kebiru-biruan berkilat berkilau-kilau. Logamnya tak lagi nampak sebagai lempeng logam biasa, namun menyala bagai baja membara. Sepasang pedang kembar! Menyerahlah kalian. Hentikan perlawanan. Atau kalian semua tewas tanpa bentuk. Ayo, buang senjata kalian dan berlututlah. Atau kalian memilih mati daripada menyerah. Ayo, jawab. Saya menyerah. Saya hanya ikut-ikutan. Saya mau. Sri Baginda, kita tak bisa menunggu waktu lagi. Kiranya sekaranglah saatnya kita berangkat menuju daerah Kediri. Benar. Benar, Maha Menteri Surengpati. Aku sendiri sudah tidak sabar rasanya berlama-lama menunggu di sini. Aku ingin segera bergabung dengan para raja bawahan lainnya guna membicarakan masalah penyerbuan. Ampun, Sri Baginda. Kita masih harus menunggu kabar dari Tudung. Sungai Brantas kiranya belum bersih benar untuk Yang Mulia dan Sri Baginda lewati. Kita tidak perlu melewati jalan air. Jika masih ragu dengan Sungai Brantas, sebaiknya kita lewat jalan darat saja, Sri Baginda. Iya. Baiklah, kita lewat jalan darat. Kurang ajar benar, Surengpati. Dia benar-benar telah menikamku dari belakang. Awas kau. Dalam suatu kesempatan, di ajang peperangan, kau akan tahu siapa Senopati Pragolo. Senopati Pragolo? Mengapa diam? Lebih baik memang jalan darat, Sri Baginda. Karena keadaan Sungai Brantas belum kita ketahui perkembangannya. Baiklah. Kalau begitu siapkan pasukan dan kita berangkat. Hamba Sri Baginda. Tudung, cepat kemari dan laporkan hasil pekerjaanmu. Hamba Yang Mulia Senopati. Apa? Jadi semuanya menyerah tanpa syarat? Hamba melihatnya secara langsung dari tepian sungai. Banyak yang tewas, sisanya menyerah. Banyak yang tewas dan sisanya menyerah. Pekerjaan macam apa itu? Percuma kau bekerja di kerajaan Mentaun, dibayar mahal, tinggi, diberi tunjangan macam-macam oleh Sri Baginda Raja Sewaka. Kalau pekerjaanmu hanya sampai di situ, imbalan yang pantas kau terima hanyalah tewas di ujung pedang ini. Tunggu. Tahan. Jangan ikut campur, Yang Mulia Maha Menteri. Ini tugas saya. Tudung adalah tanggung jawab saya. Yang Mulia Senopati Pragolo lupa bahwa yang berwenang di atas kita semua ialah Sri Baginda Raja Sewaka. Kita hanyalah abdi. Begitu juga Tudung. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk Mentaun. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, Tudung telah mengabdikan dirinya dan hidupnya untuk kita semua. Tetapi dia telah gagal dalam tugasnya. Dan itu sangat memalukan. Kita semua pernah gagal. Kita semua pernah membuat kecewa. Dan kiranya kurang santun jika Yang Mulia menjatuhkan hukuman tanpa seizin Sri Baginda. Senopati Pragolo, tarungkan kembali pedangmu. Senopati Pragolo kesal. Wajahnya memerah.
Untuk kesekian kalinya ia dipermalukan di hadapan junjungannya secara langsung. Nah, saudara pendengar, benarkah penyergapan Laskar Sandi Mentaun itu gagal? Lalu bagaimana penyerbuan Mentaun dan sekutunya ke dalam wilayah kerajaan Kediri? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.